Nah, jadi konsletnya itu seperti ini. Saya nunggu waktu ya beberapa menit, dia baru trip gitu ya. Nah, ini terjadi short gitu di instalasinya. Halo, assalamualaikum sahabat YouTube. Kali ini kita belajar lagi ya. Kita tangani konsleting listrik ya, yang terjadi seperti ini. Jadi shotnya itu nunggu jeda beberapa waktu ya, bisa 5 menit 10 menit dia baru trip MCB nya. Kemudian MCB kWh meter juga ikut turun ya kalau terjadi short di dalam instalasi rumah gitu. Jadi untuk mengatasi seperti ini, yang pertama saya lakukan biasanya adalah mematikan atau memposisikan saklar lampu dalam kondisi off. Semua lampu, semua saklar dalam kondisi off seperti ini teman-teman. Lalu beban yang terhubung dengan stop kontak atau colokan seperti kulkas gitu ya, kita cabut. Dispenser, mesin cuci, TV gitu ya, kita cabut semua dari stop kontak. Nah seperti ini, kita cabut-cabutin semua beban dari stop kontak ya. Lalu kita cek juga stop kontaknya, kita buka. Nah, stop kontaknya kita buka, kita cek. Biasanya ada yang menyebabkan hubung singkat itu kelembabannya. Ada rayap juga bisa, semut juga bisa. Sering banget terjadi seperti itu teman-teman. Dan jika stop kontak ternyata dalam kondisi baik ya, tidak ada semut maupun rayap, tapi tetap konslet, maka mau tidak mau kita harus naik ke atas plafon ya, untuk memastikan di instalasi atas gitu ya. Nah seperti biasa, untuk peralatan yang harus kita siapkan, tang lengkap ya, tang potong, tang kombinasi, tang lansip, obeng, min plus, solasi. Kemudian saya biasanya siapkan beberapa buah MCB dengan ampere kecil, biasanya di bawah 10 ampere, 6 ampere atau 4 ampere ya, dimana MCB ini akan saya gunakan untuk melokalisir konsleting yang terjadi. Jadi nanti di atas setiap percabangan akan saya kasih MCB agar saya tidak usah naik turun gitu ya, kan capek juga naik plafon turun lagi gitu ya, apalagi trouble konslet seperti ini cukup sulit untuk diatasi. Nah seperti ini posisinya, saya sudah di atas plafon. Jadi kita urut yang dari MCB tadi, yang dari MCB group yang trip ini udah saya temukan gitu ya. MCB yang trip itu kita urut kabelnya yang mana, jalurnya, kemudian kita cari percabangan. Yang pertama kita cari percabangan yang paling awal dulu ya. Nah di sini seperti ini contohnya, ini ada percabangan pertama ya. Nah dari jalur itu ini percabangan pertama, ini dari MCB yang konslet tadi, kemudian ini ke percabangan yang selanjutnya. Nah ini percabangan pertama, ini ke ruang sebelah ya, ada ruangannya itu atapnya dak, jadi kita nggak bisa naik di atas plafonnya. Dan di sini nanti akan saya bikin seperti ini nih. Nah percabangan yang ke atas ruangan yang ada daknya itu saya kasih MCB ya, di bagian fasanya saya taruhin MCB, lalu saya naikkan seperti ini. MCB nya kita on kan gitu ya, kita on kan seperti ini. Jadi apabila nanti terjadi konslet adalah di ruangan yang atapnya dak di sebelah gitu ya, maka MCB ini yang akan trip, udah pasti MCB ini yang akan trip. Jadi kita lebih mudah melokalisir. Nah kemudian ini percabangan yang kedua. Nah percabangan yang kedua ini cukup banyak, cukup ribet ya, rumit. Apalagi ini udah instalasinya udah tua banget gitu ya. Nah di sini kita cari percabangan di sini yang terhubung langsung dengan fasa dan netral dari yang percabangan yang tadi yang pertama ya. Ini contohnya, ini ke ruangan kamar sebelah ya, dimana di situ ada stop kontak, lampu gitu ya. AC enggak ada AC MCB sendiri. Kemudian ada juga yang percabangan ke satunya gitu ya. Di sini ada 4 percabangan ya, ada 4 cabang maksudnya. Ini satu, nah ini satu nih. Ini saya belum tahu arahnya kemana. Nah nanti di sini yang akan saya taruhin MCB ya, MCB untuk
mendeteksi. Kemudian yang ini kan ke saklar nih yang saya pegang. Nah ini ke saklar yang tadi kita posisikan saklarnya off, tidak perlu dikasih MCB ya, karena posisi saklar sudah kita off kan semua. Nah di sini nanti saya bikin 3 buah MCB karena saya sudah detect ke percabangannya ya. Di sini satu, kemudian yang sebelah sini satu. Nah ini satu. Dan di kabel putih yang agak bersih ini satu ya. Oke, kita bikin seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya, kita kasih MCB di masing-masing jalur dari percabangan yang kedua. Nah kita on kan seperti ini semuanya ya, tiga MCB ini. Lalu arus listriknya sudah pastikan masuk gitu ya. Nah kita tunggu beberapa menit, atau mungkin bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit, karena konslet seperti ini tidak tentu ya, nggak bisa ditentukan. Konslet seperti ini agak sulit untuk dideteksi gitu ya, makanya harus sabar. Nah di sini saya tunggu beberapa menit dan ternyata trip ya MCB-nya, salah satu dari 3 ini trip MCB. Jadi kita sudah pastikan bisa kita bilang 100% adalah jalur yang MCB-nya trip itu ya, yang konslet. Jadi kita akan lebih mudah melokalisir area mana yang konslet ya. Ini arahnya ke kamar ya, kamar. Jadi kita tinggal lokalisir saja. Nah jadi kalau gambar sederhananya seperti ini tadi yang kita atasi ya. Ini MCB bawah yang trip, di MCB group salah satu yang turun gitu ya. Ini lingkaran yang saya lingkari pertama, ini percabangan pertama, saya kasih MCB. Nah kemudian ini percabangan yang kedua ya, yang ada 3 buah MCB dan salah satunya ternyata trip gitu ya. Artinya kita sudah bisa mendeteksi dengan MCB, kita bisa memudahkan mendeteksi bagian mana yang konslet gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam satu stroke.